nanti tentang analisa dan proses. Oke, di sini ada yang menjalankan diet sampai pengen diet. Oke, jadi kalau kita mau menjelaskan sedikit tentang apa yang dilakukan pasar. Jadi analisa pasar ini dalam UMN atau serta 2008 yang dia itu dengan pengembangan dengan cara membuat dirinya itu merasa terkapar dan disebut dengan self starvation. Nah, pada sini sering terjadi saat dia membelinya atau kebiasaan mengeluarkan makanan yang dikonsumsi atau lebih tepatnya bisa tidak menumpang. Nah, dalam jenis-jenis analisa narkosa yang pertama yaitu analisa narkosa tipe pembatasan. Nah, untuk tipe pembatasan ini, analisa itu dia tuh menjaga batasan-batasan makan yang tidak sesuai dengan defisit kalorinya dia. Yang kedua yaitu big eating projectile. Nah, kalau teman-teman punya teman yang dia itu makan banyak, tapi nanti akhirnya dia muntah. Nah, itu namanya big eating projectile. Yang kedua yaitu anorexia dan nervosa atypical. Jadi anorexia atypical ini dia mempunyai konsep yang hampir sama dengan anorexia nervosa, tapi pada ini dia memiliki keinginan untuk menurunkan berat badan. Sehingga atypical ini biasanya memiliki berat badan yang normal atau sesuai dengan usia serta gendernya dia. Yang terakhir yaitu anorexia nervosa atletik. Sudah di belakangnya pasti ada atletik plus berhubungan dengan olahraga. Yang berarti anorexia nervosa atletik ini dia olahraga secara berlebihan untuk mengeluarkan kalorinya dia. Terus itu lebih tepatnya dia secara ekstrim kita bisa menemukan analisa nervosa atletik ini pada tempat gym. Tadi seperti yang dari sana sama saya tadi apa ya dia itu kayak lebih termotivasi ke badan yang kurus gitu. Dia sih sama perbedaan sih combat berat ini dari apa-apa makan itu belum itu kayak masih dia pengen lebih kurus lagi. Jadi analisa ini karakteristiknya kalau kayak ciri-ciri orang itu ada dua. Yang pertama secara kalau secara yang dia orangnya kalau makan itu dia suka pilih. Jadi pas makan karena kayak orang makan jadi bisa-bisain gitu kan. Terus ada juga kalau pas makan penuh itu dia nggak makan. Dia nggak bakal makan. Terus kalau kayak dia masak buat orang tapi dia nggak makan. Terus ada kalau kayak dia masak buat dirinya sendiri ada berapa bahan makanan nanti dia masak kalau dia kayak tinggi kalau secara fisik sendiri ciri-cirinya itu dia tuh giginya gampang ngomong. Kemudian kalau tangan ini dengan sendiri. Tapi bukan berarti kalau yang ada di langsung sendiri. Jadi kalau punya terus ada juga dia itu kalau menstruasi kalau perempuan yang menstruasi itu benar-benar. Ada juga seperti ya menstruasi. Terus dia gampang kelelahan, pingsan, terus pusing. Yang pastinya yang paling pertama ciri-cirinya dia kurus lah. Kalau cara mendeteksinya, dia itu diagnosis nih, dia juga kayak ini ditambah nervosa itu biasa ini ada dua pertama berkelahin. Kalau kaki itu biasanya itu melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan. Kemudian itu dia normal bisa. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan kulit sama kulit. Karena biasanya kalau sini orang yang menderita itu kayak kulitnya kayak kuning gitu, kayak jadi kayak kuning masak kayak gitu. Terus ada yang melakukan pemeriksaan jadi kayak apa? Jadi itu pemeriksaan suhu, tensi, kemudian tekanan. Terakhir ada beberapa komponen yang misalnya kalau kayak dari perempuan itu kita ada di keseimbangan ya dengan ciri-cirinya di pas dia makan yang lebih sering itu dia apa namanya kayak dulu sama teman-teman ini dia bahas tentang berat badan padahal berat badan dia itu kalau sebelumnya udah di luar
batas normalita dan dengan mana tapi dia sering berbuat kayak gitu kita sering ketemu itu biasa lah kita kayak gitu kemudian dia kayak mengalami perubahan mendadak saat kebiasaan makan gitu belum lihat makannya kok aneh dia makan kayak kemarin makanya itu beli gitu. Untuk yang selanjutnya faktor resiko kenapa sampai belum bisa kena adenopause sama pencegahan penyakit dan Kalau dengan sering terjadi yaitu seperti masalah genetika atau penyakit serta dia dari laparan, transisi, penyakit fisik, faktor genetik, faktor sosial kontrak, faktor psikologis, dan riwayat bullying karena masalah berat badan atau tubuh serta masalah dan keluarga atau kesehatan. Ini kalau saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan anak yang pertama yaitu konsultasi dengan ahli kesehatan mental dan ahli gizi. Langkah ini kita mencari bantuan dari profesional kesehatan mental seperti psikolog yang berpengalaman dalam mengobati gangguan mental. Yang kedua yaitu rencana perawatan terpadu. Ini mencakup pemantauan kesehatan fisik dan psikologis serta intervensi yang sesuai. Yang ketiga itu terapi psikologis. Terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif dapat membantu individu dengan adenopause mengatasi pikiran dan perilaku yang merugikan. Yang keempat yaitu dukungan kelompok. Dukungan kelompok ini seperti keluarga, teman-teman terdekat dan lainnya. Yang kelima yaitu edukasi dan kesadaran. Kalau ada sosialisasi yang berkaitan dengan gangguan mental itu teman-teman perlu ikut supaya teman-teman mengetahui ciri-ciri gangguan mental itu seperti apa ya. Yang keenam yaitu proses dokter. Teman-teman kalau sudah merasa mengalami anorexia nervosa itu teman-teman harus terbuka kepada keluarga supaya keluarga mungkin bisa pergi ke psikolog begitu supaya mencari solusi begitu untuk mengatasi seperti apa. Mungkin dari saya. Ada teman-teman yang bertanya? paling bingung Iya, kalau bingung. Jadi kayak tadi dibilang pengikut sosialisasi supaya gimana ya dia itu membangun mesin kalau sebenarnya kalau ya konsumsi itu nggak maksimal bicara Kayak di berlebihan begitu. selain itu bisa konsultasi kalau dari saya kadang-kadang itu bukan bisa juga jiwa juga. Jadi psikologinya juga lebih pemahaman dia yang salah kadang selain dari kayak kognitif mungkin beberapa banyak dari seperti itu Dan terbukti sebenarnya dulunya dulu miskin, dulu di jelek, di babi, gajah pasti ada teman-temannya kayak gitu waktu SMA pasti ada dan kalau kita dulu pernah ada dan itu dia musibah seperti itu keberadaan sekarang Kan kadang-kadang bentuk itu kan kejadian dan menyebabnya sebenarnya dalam mencintai miskin. Siapa yang bertanya? oke jadi sebenarnya kalau tadi dulu lupa yang itu dari pendidikan